Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Kita akan ibadah sekolah minggu ya. Yuk, sebelum kita sekolah minggu, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang Tuhan jadikan. Sebentar kami akan bersama-sama memuji Tuhan, belajar firman-Mu. Tuhan, pimpin kami mulai dari awal sampai pada akhirnya. Roh Kudus pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kakak ajak kita untuk memuji Tuhan dulu ya. Yuk.
karena Tuhanku besar. Walau ku belum besar saat masalah besar, imanku tetap besar karena Tuhanku besar. Walau ku belum besar saat masalah besar, imanku tetap besar karena Tuhanku besar. Walau ku belum besar saat masalah besar, imanku tetap besar karena Tuhanku besar. Tuhan Yesus, Engkau adalah sahabatku. Di saat aku sedih, Engkau menangis bersama dengan aku. Saat aku tertawa, Engkau pun tertawa bersamaku. Aku milik-Mu Tuhan, Engkau milikku. Haleluya. Silakan duduk kembali. Kita akan berdoa lagi untuk belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami untuk kami bisa mengerti dan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, renungan firman hari ini berjudul Rut memungut gandum. Kelanjutan dari minggu kemarin ya, terdapat di Rut pasal 2.
Untuk ayat hafalannya ada di Mazmur 63 ayat yang ke-8. Sungguh engkau menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Adik-adik, pagi-pagi benar kota Bethlehem sudah kelihatan ramai dengan orang-orang yang siap pergi ke ladang mereka. Musim panen yang dinanti-nantikan sudah tiba. Semua orang pergi ke ladang dengan membawa pikulan, bakul, sabit, makanan, dan minuman. Mereka akan menuai gandum dengan sukacita. Tetapi Ibu Naomi dan Ruth tidak keluar untuk ikut bekerja bersama-sama di ladang. Mengapa mereka tidak ikut? Karena mereka baru saja tiba di Bethlehem dari negeri Moab. Mereka tidak mempunyai ladang. Dari mana mereka mendapat gandum? Di sana tidak ada supermarket, tempat membeli makanan. Setiap keluarga harus memetik gandum untuk dibuat tepung, lalu dimasak menjadi roti. Syukurlah adik-adik, sejak dulu Tuhan sudah mengatur bangsa Israel agar di musim panen mereka menyisakan gandumnya untuk orang asing dan orang miskin. Jadi mereka tidak memetik semuanya. Gandum yang tertinggal boleh dipetik dan dipungut oleh orang-orang miskin yang tidak mempunyai ladang. Mereka boleh datang dan memungut sisa gandum itu untuk dibawa pulang. Tuhan Allah sangat memperhatikan orang miskin dan orang asing yang tidak mempunyai apa-apa. Ruth adalah seorang asing di Bethlehem. Ia mendengar kebiasaan di Israel bahwa orang-orang miskin dapat bekerja mengumpulkan gandum di ladang orang lain. Ruth sangat mengasihi Naomi. Ia bersedia pergi memungut gandum supaya Naomi dapat memasak roti untuk mereka. Ia berkata kepada Naomi, "Ibu, saya mau ke ladang untuk memungut gandum yang terjatuh dari tangan para penuai. Tentu akan ada orang yang membiarkan saya mengumpulkan sisa-sisa gandum di ladang. Nanti, kalau saya sudah mendapatkannya, ibu dapat memasak roti untuk kita berdua." "Baiklah anakku, pergilah," kata Naomi. Ruth belum mengenal orang-orang Bethlehem. Ia tidak tahu kemana ia harus pergi dan di ladang siapa ia boleh memungut gandum. Tetapi Tuhan memimpin Ruth, sehingga ia pergi ke ladang Boas, yang masih termasuk saudara Naomi. Boas adalah seorang yang kaya raya. Ia juga baik hati terhadap semua orang yang bekerja di ladangnya. Setibanya di ladang Boas, Ruth minta izin kepada hamba-hambanya. "Bolehkah saya memungut sisa-sisa gandum yang tertinggal?" "Oh, silakan," jawab mereka. Sementara Ruth rajin mencari gandum-gandum itu, datanglah Boas untuk melihat hamba-hambanya yang sedang sibuk di ladang. Boas seorang yang ramah. Ia menyapa hamba-hambanya. "Tuhan menyertaimu, Tuhan memberkatimu Bapak," jawab mereka. Tiba-tiba Boas melihat seorang perempuan yang selama ini belum pernah datang ke ladangnya. Lalu Boas bertanya kepada salah satu pekerjanya, "Siapa perempuan yang memungut gandum di ladang kita itu?" "Ia adalah perempuan dari negeri Moab yang datang bersama Naomi ke kota Bethlehem," jawab pekerja itu. Ia minta izin agar diperbolehkan ikut di belakang para penyabit untuk memungut gandum yang bercecer. Dari pagi ia terus bekerja dengan tidak berhenti. Boas pergi mendapatkan Ruth lalu berkata, "Engkau boleh mengumpulkan sisa-sisa gandum di sini selama musim panen. Engkau tidak usah pergi ke ladang orang lain. Hamba-hambaku pasti akan baik padamu. Mereka akan memberikan minum kalau engkau haus." Ruth menundukkan kepalanya sambil berkata, "Terima kasih Tuan. Mengapa Tuhan begitu baik kepada saya, sedangkan Tuhan belum mengenal saya?" Boas menjawab, "Ya, karena aku sudah banyak mendengar bagaimana kau begitu mengasihi Naomi sesudah suamimu meninggal. Kau juga meninggalkan ayah ibumu, meninggalkan negeri asalmu untuk datang ke Bethlehem yang belum kau kenal.
Semoga Tuhan memberkati engkau, Ruth, karena engkau sudah mencari perlindungan di bawah sayap Tuhan. Siang harinya Boas memanggil Ruth untuk makan bersama-sama dengan hamba-hambanya. Boas sendiri yang memberi roti untuk Ruth. Sesudah kenyang, Ruth menyimpan sisanya untuk mertuanya. Sebelum hamba-hambanya mulai bekerja lagi, Boas berkata, "Biarlah Ruth setiap hari memungut gandum di ladang ini. Kalian tidak boleh mengganggu dia. Tariklah juga sedikit dari onggokan jelai yang sudah diikat, supaya dipungut oleh Ruth." Kemudian Ruth memungut gandum di ladang Boas sampai sore hari. Setelah itu Ruth memukul-mukul batang-batang gandum untuk melepaskan bulir gandum dari batangnya dan dimasukkan ke dalam kantong. Setelah kantongnya penuh, Ruth pulang dengan senang hati. Ia menunjukkan kepada Naomi berapa banyak yang telah dipungutnya. Ruth juga mengeluarkan makanan yang disimpannya pada waktu makan siang di ladang Boas. Naomi bertanya dengan heran, "Ruth, di mana kau mendapatkan semua ini? Di ladang siapa kau bekerja hari ini?" "Di ladang Boas, Bu," jawab Ruth. Lalu Ruth menceritakan bagaimana Boas sangat baik kepadanya dan menyuruhnya kembali ke ladangnya tiap-tiap hari sampai panen selesai. "Nak, orang itu masih keluarga dekat kita," jawab Naomi. "Semoga Tuhan memberkati Boas yang begitu baik hati terhadap engkau." "Besok saya akan kembali ke ladang Boas," kata Ruth. "Iya nak, memang lebih baik kau bekerja di sana. Jangan pergi ke ladang orang lain supaya kau tetap mendapat perlindungan." Selama musim panen, Ruth tetap memungut gandum di ladang Boas. Ruth dan Naomi mempunyai cukup makan setiap hari. Bahkan mereka tidak perlu khawatir akan musim dingin karena simpanan gandum mereka sudah cukup banyak. Adik-adik, Tuhan mengasihi dan melindungi Ruth, seorang asing. Saat kita berada di tempat yang baru, mungkin kita mengikuti orang tua pindah ke kota lain sehingga kita harus tinggal dan bersekolah di lingkungan yang baru. Kita mungkin akan merasa sendiri dan asing. Jangan sedih ya, Tuhan pasti melindungi dan menolong kita dengan cara mempertemukan kita dengan orang-orang yang baik dan ramah kepada kita, sehingga kita pun betah di tempat yang baru. Tuhan juga senang sekali dengan perbuatan Boas yang baik dan ramah kepada orang pendatang, seperti Ruth. Nah, apakah di sekolah adik-adik pernah ada anak pindahan baru? Atau pernahkah di lingkungan rumah adik-adik ada anak yang baru pindah rumah? Kalau iya, bagaimana sikap adik-adik kepada anak baru tersebut? Ingatlah kisah Boas ya. Ikutlah teladan Boas. Ia berbicara ramah kepada Ruth. Adik-adik juga harus berlaku ramah terhadap anak baru dan tidak mengejek atau mengganggunya. Boas mengundang Ruth untuk makan bersama. Kita pun juga dapat mengundang teman baru ke rumah, mengajak main atau membagi bekal dengan mereka, sehingga kita dapat menjadi sahabat. Yuk kakak ajak ya untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Tolong kami untuk seperti Boas Tuhan, memiliki hati yang ramah kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, bahkan orang baru sekalipun. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita tutup ya ibadah kita dengan berdoa. Yuk kakak ajak untuk berdoa. Tuhan Yesus,
Terima kasih sudah memberkati sekolah minggu kami dari awal sampai akhirnya. Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami. Berkatilah mama papa, berkatilah kakak adik kami ya Tuhan. Berkatilah studi kami, berilah kepandaian, semangat kepada kami untuk belajar. Tuhan, berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia. Kasih damai sejahtera-Mu kiranya melimpah-limpah di negeri kami. Tuhan, berkati sertai kami sepanjang hari-hari yang akan kami lalui ke depan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik di sekolah minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.